Mata ketiga. Manusia sering mendengar tentang kekuatan tersembunyi dalam diri mereka yang terletak pada kelenjar kecil di otak bernama kelenjar pineal. Kelenjar ini berada di tengah otak dan berbentuk seperti kerucut. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa kelenjar pineal mereka mengalami pengapuran akibat makanan olahan, fluoride dalam pasta gigi, serta air yang mereka konsumsi setiap hari. Padahal, kelenjar pineal berperan penting sebagai pusat energi mata ketiga. Saat mata ketiga mulai terbuka, salah satu tanda utamanya adalah munculnya tekanan di antara alis atau denyut nadi di tengah kepala. Tekanan ini bisa terasa sangat kuat, seolah ada energi besar yang mendorong area tersebut dari dalam. Meskipun demikian, hal ini adalah tanda normal dan umum ketika mata ketiga mulai aktif. Ketika mata ketiga terbuka, kita menjadi lebih sadar akan makanan yang kita konsumsi. Tubuh memberi sinyal untuk berhenti mengonsumsi zat-zat yang membuat kelenjar pineal tertutup atau dorman. Kepekaan terhadap racun dan toksin dalam makanan juga meningkat, membuat kita hanya ingin mengonsumsi makanan yang menyehatkan dan menguatkan tubuh. Makanan yang kita makan memiliki getaran tertentu, sehingga ketika mata ketiga aktif, kita cenderung memilih makanan dengan frekuensi yang selaras dengan tubuh kita. Perubahan pola makan adalah hal mendasar dalam perjalanan spiritual. Ketika mata ketiga terbuka, sudut pandang kita terhadap dunia berubah. Kita mulai melihat melampaui dualitas baik dan buruk, dan mampu memahami bahwa semua hal di dunia ini saling terhubung. Kesadaran kita meluas menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi, menyadari bahwa tidak ada lagi pemisahan antara kita dengan yang lain, antara pengamat dan yang diamati, antara individu dengan kolektif, atau antara pencipta dan ciptaannya. Perluasan kesadaran ini terjadi secara bertahap, dan seringkali terhubung dengan pembukaan cakra mahkota. Kita mulai menyadari bahwa tubuh fisik ini hanyalah kendaraan di bumi, sementara diri sejati kita adalah kesadaran yang tak terbatas. Kita memahami bahwa bumi adalah panggung permainan, di mana setiap makhluk menjalani perannya masing-masing, dan semua kehidupan saling berhubungan dalam satu harmoni besar. Ketika mata ketiga terbuka, pola pikir kita pun berubah. Cara berpikir lama yang tidak lagi relevan akan hilang dengan sendirinya. Kita mulai memprogram ulang dan membersihkan pikiran agar mencerminkan cara hidup yang lebih sejati dan penuh kasih. Pada tahap ini, banyak dari kita mulai mempertanyakan sistem yang ada dalam masyarakat dan media. Kita mulai bertanya, mengapa kita harus mematuhi pemerintah tanpa berpikir kritis? Mengapa media selalu menyiarkan berita yang menakutkan? Mengapa media sosial dipenuhi oleh tokoh publik yang hanya mempromosikan gaya hidup palsu yang memuaskan ego semata? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena proses transformasi mental dan reorganisasi telah dimulai. Kita tidak lagi menerima ajaran lama secara membabi buta, melainkan mulai mencari kebenaran kita sendiri. Ajaran lama yang tidak sesuai dengan kesadaran baru akan dihapus, digantikan dengan kebenaran yang kita temukan melalui pengalaman langsung dan pengetahuan batin. Saat mata ketiga terbuka lebih lebar, konsentrasi dan fokus kita meningkat drastis. Kita menjadi lebih mudah memahami konsep-konsep rumit yang sebelumnya terasa sulit dijangkau oleh logika. Kita menyadari bahwa intelektual bukanlah diri kita yang sebenarnya. Pikiran hanyalah alat, seperti pisau yang harus kita gunakan dengan bijak dan terampil. Jika kita mulai menguasai alat ini, kita akan dapat menerima wawasan-wawasan baru dengan lebih cepat, terutama ketika dibimbing oleh pemandu roh. Komunikasi spiritual akan terjadi lebih intens, baik saat meditasi maupun saat tidur dalam alam mimpi. Dalam mimpi, kita bisa menerima pesan dalam bentuk simbol, warna, atau suara yang mengandung makna mendalam bagi perjalanan jiwa kita. Selain itu, saat mata ketiga terbuka, kemampuan psikis mulai muncul secara alami. Telepati bukan lagi sekadar fiksi ilmiah.
Kita dapat merasakan apa yang akan terjadi, mengetahui sesuatu sebelum orang lain mengatakannya, atau merasakan emosi orang lain meskipun mereka tidak mengungkapkannya. Intuisi pun menjadi alat presisi tinggi yang menuntun kita di setiap langkah. Sinkronisitas juga semakin sering terjadi. Kita mulai menyadari bahwa sinkronisitas adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Semua kejadian yang kita alami, sekecil apapun, membawa pesan dan bimbingan spiritual untuk pertumbuhan kita. Pada tahap akhir terbukanya mata ketiga, kita akan melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung. Kita melihat melampaui pencitraan dan nilai diri yang selama ini melekat pada benda atau status sosial. Kita mampu mendeteksi berbagai cara sistem memprogram masyarakat agar tetap tertidur dalam kesadaran rendah. Kita menyadari bahwa sebagian besar informasi di media hanyalah propaganda yang menguntungkan segelintir orang, bukan demi kebaikan bersama. Kita tidak lagi tertarik menonton berita yang menakutkan, karena kita memahami bahwa semua itu hanya membuat kita lupa akan keindahan hidup di bumi. Saat mata ketiga benar-benar terbuka, kita mulai hidup dengan kesadaran penuh pada momen saat ini. Kita menyadari bahwa kasih dan cahaya ada di dalam setiap makhluk, dan kita mampu melihat percikan Sang Pencipta dalam setiap kehidupan, termasuk diri kita sendiri. Mata ketiga bukanlah mitos, melainkan gerbang kesadaran tertinggi yang membuka pandangan kita kepada kebenaran sejati. Dengan terbukanya mata ketiga, kita menjalani hidup dengan lebih bijak, damai, dan penuh penghargaan kepada setiap tarikan napas yang diberikan.